Van, ayo golek materi sejarah. Nanti rentak campur. Iku? Rek, ayo golek materi sejarah. Boleh? Gimana? Kalau di gazebo gimana? Sana tuh panas di sana. Wala itu. Lah pengen di Ya, perpus ya. Tapi aku kalau Asia tak pengen pertemuan sih. Pertemuan apa? Pertemuan PM. Selesai ya. Oke. Aku kok kalau tak boleh Asia lah. Ya, oke. Ayo, Van. aman. Ya, saya yang perpus dhisik. Gas. Ngenteni. Nemu buku sejarah ya. Kita Palang Patri kan tekan berapa itu? Imam Bonjol. Iya makanya pemimpinnya gue yang Sumatera Barat. Arek-arek kok sawi sih. Makanya ceritanya kan emang besar. Ayo. Ini ki ngomong aku. Sistem siapa tuh? Bu aku yo gabut ae. Tak terus ya. Ya gabung ratang ini. Engko nek arek-arek teko dugan aku. Gampang ya aman. Nan pora. Nah, Kok tinggal gedeng kok. Iya. Ya. Ya. Doing the things that I never would know. Treat me like what's easy. Don't get me dirty. Love on me. Saya Ki Hajar Dewantara yang mempunyai nama asli Raden Mas Surwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, lalu sebagai guru bangsa, sebagai kolumnis, politisi, dan sebagai pelopor pendidikan bagi para pribumi di Indonesia. Beliau adalah pendiri dari perguruan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga yang diperuntukkan oleh para pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan seperti halnya para priai dan para orang-orang Belanda. Beliau mengikuti organisasi Budi Utomo pada tahun 1902
dan mendirikan Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912 sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia bersama dua rekannya, Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sisingamangaraja 12 atau yang dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu memiliki peran penting bagi masyarakat Batak sebagai pemimpin agama dan pemimpin adat. Pada tahun 1878, Sisingamangaraja 12 memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda di wilayah Tarutung, Balige, dan Bakara. Dalam serangan tersebut dilakukan dengan penuh tekad untuk mengusir penjajah dari tanah Batak. Kemudian pada tahun 1884, Sisingamangaraja 12 juga memimpin serangan di wilayah Tangga Batu. Dalam serangan tersebut, seluruh pasukannya selalu berhasil meloloskan diri. Hal ini menunjukkan kecerdasan taktis dan keberaniannya sebagai seorang pemimpin. Pertempuran dalam melawan Belanda di wilayah Tapanuli juga semakin sengit. Sisingamangaraja 12 dan pasukannya tidak pernah menyerah walaupun Belanda telah mengetahui tempat persembunyian mereka. Pada 17 Juni tahun 1907 adalah titik balik penting dalam sejarah perjuangan Sisingamangaraja 12. Belanda berhasil mengepung persembunyian Sisingamangaraja 12 dan terjadilah pertempuran sengit yang fatal. Sisingamangaraja 12 gugur dalam pertempuran tersebut setelah 30 tahun mengobarkan perang Batak dalam mengusir Belanda. Tuanku Imam Bonjol, atau yang memiliki nama asli sebagai Muhammad Syahab, adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda pada saat peperangan Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Perang Padri merupakan perang antara kaum Padri dan kaum adat yang berlangsung sejak 1803 sampai dengan 1838. Yang dimana perang Padri ini pada awalnya adalah perang saudara dan berlanjut perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab tidak terlibat sejak awal peperangan Padri. Ia baru saja terlibat setelah Tuanku Nan Receh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan yang menunjuknya sebagai pemimpin atau iman di peperangan Padri. Ia pada akhirnya disebut dengan julukan Tuanku Imam Bonjol. Sukiman Wirjo Sanjaya merupakan ketua dari Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Beliau juga tercatat sebagai Gubernur ke-6 Indonesia pada tahun 1951 hingga 1952. Sebagai seorang dokter, kegiatan beliau justru condong ke arah politik. Nama Sukiman Wirjo Sanjaya mungkin asing di telinga kalian. Namun tahu nggak sih kalau atas inisiatif beliau mendirikan Perhimpunan Indonesia pada 1925 di Belanda membuat nama Indonesia menjadi tenar di bangsa lain. Hal tersebut dikarenakan nama Indonesia pertama kali digunakan oleh para pemuda pelajar sebagai organisasi yang berskala internasional. For your information, sebelum dikenal dengan nama Perhimpunan Indonesia, nama organisasi ini adalah Indische Vereniging sebagai gerakan bawah tanah melawan kolonialisme Belanda terhadap bangsa-bangsa jajahannya. Secara organisasi, para anggota Perhimpunan Indonesia kerap bersinggungan dengan polisi-polisi Belanda di Amsterdam. Nah, dengan cara membuka kerjasama internasional melawan imperialisme dan kolonialisme, kemerdekaan atas jajahan Belanda tentu menjadi tujuan utama beliau. Meskipun beliau nggak bergerak secara terbuka, namun beliau aktif dalam kampanye anti peperangan di Eropa. Bersama tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta hingga Ahmad Subarjo, Perhimpunan Indonesia bergerak secara masif melalui pendekatan intelektual terhadap para pelajar di Eropa. Nah, akhirnya Indonesia akan mendapat dukungan dari para pelajar di Eropa melalui jalan diplomatis. Sukiman Wirjo Sanjaya juga terlibat dalam penerbitan buku peringatan yang berjudul Garden Book, yang ternyata buku tersebut membuat heboh pemerintahan di Eropa kala itu. Selain secara intelektual, pandangan luas Sukiman terhadap politik internasional membantu perjalanan diplomasi Indonesia.
Dr. Sutomo atau dengan nama asli Subroto merupakan tokoh yang memprakarsai berdirinya Parindra atau Partai Indonesia Raya pada tahun 1935. Beliau merupakan sosok yang membentuk visi dan arah pergerakan Parindra. Partai Indonesia Raya atau Parindra merupakan salah satu partai politik yang berperan penting pada masa pergerakan nasional di masa penjajahan kolonial Belanda. Partai ini dibentuk atas gabungan dari beberapa partai politik lainnya yang menganut asas kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Parindra didirikan dengan organisasi-organisasi lainnya yang dibentuk pada suatu kongres yang diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Desember pada tahun 1935 di Solo, Jawa Tengah. Partai ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang mulia dan sempurna, yaitu dengan suatu sistem otonom yang lebih luas dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, partai ini juga bekerja di bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran nasional bagi masyarakat Indonesia. Parindra sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo. Beliau berkeinginan untuk mengakhiri fase kedaerahan dan membentuk suatu wadah partai politik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Dr. Sutomo juga beranggapan bahwa perjuangan dengan menggunakan asas kooperatif merupakan cara yang rasional dan paling efektif untuk mencapai tujuan nasional. Muhammad Tabrani Suryawijiro atau biasa dikenal dengan Muhammad Tabrani merupakan ketua dari Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Kegiatan ini didorong oleh para pemuda dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan kegiatan ini diadakan di Gedung Bappenas, Kota Jakarta. Kegiatan ini berlangsung atau menjalani dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama pada tanggal 30 April 1926 yang dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani yang merupakan seorang ketua dari Kongres Pemuda I dan seseorang yang memelopori bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Pada pembukaannya, Muhammad Tabrani menyampaikan sebuah pidato yang memiliki tujuan untuk penyemangat bagi para pemuda melepaskan diri dari kolonialisme. Pada pertemuan yang kedua, membahas tentang kedudukan para perempuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh perempuan dan diadakan pada tanggal 1 Mei 1926. Pada pertemuan yang ketiga atau yang terakhir pada tanggal 2 Mei 1926 membahas tentang penggunaan bahasa Melayu yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Pada kongres ini pun dibahas bahwa pemuda wajib untuk mengembangkan bahasa daerahnya masing-masing. Di kongres ini pun dibahas tentang wajib beragama dengan menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Adapun tujuan dari Kongres Pemuda I ini, yang pertama untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan yang kedua untuk memperkuat hubungan antar sesama perhimpunan kebangsaan di tanah air. Adapun salah satu hasil dari Kongres Pemuda I ini, yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Bangsa Indonesia belum ada, maka lahirkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka lahirkanlah bahasa Indonesia itu. Caca dinten pas wirang bro. Langsung digazebo ya. Din, tangi din. Nyapa weh? Cur kowe mam bonjo. Dinten kok piye weh dipan iki? Ayo langsung digazebo ya. Caca dinten iso aku gazebo kok. Iya. Ini kan kertas yang mau ndak mimpi kok.
Apa iki?